pandangan saya, aplikasi untuk kepentingan bisnis itu bukan aplikasi rental to rental. Nah, itu gimana? Kenapa seorang Mas Erwin ini menolak soal koperasi yang ada di dalam Asperda ini? Ya, jadi Mas Yuga, saya tidak mau jadi koperasi kelima yang gagal. Oke, Iya. koperasi 5 yang gagal. Di Asperda ini udah ada 4 koperasi sekarang. Boleh, apa Ada aja yang 4. pertama? Di Asperda Jabodetabek ada koperasi. Oke. Di Asperda Jawa Tengah juga ada koperasi. Jawa Tengah ada? Ada juga di Oke. koperasi. Di Jawa Timur juga ada koperasi. Jawa Timur ada? Di Bali ada koperasi. Di Bali ada. Nah, menurut pengamatan saya, Ya. menurut Mm-mm. data yang kita terima, dari 4 itu tidak ada satu koperasi pun yang maju. Oke, baik. Tidak ada satupun dari 4 koperasi yang maju. Iya. Masa DPP mau membentuk koperasi satu lagi menjadi yang kelima? Hah? Jadi bukti apa lagi yang bisa meyakinkan kita bahwa kalau dengan koperasi itu kita akan maju? Saya tidak anti koperasi. Ya. Saya pun pernah jadi ketua koperasi. Pernah jadi ketua koperasi. Walaupun bukan di Asperda ya. Ya. Jadi saya tidak anti koperasi. Saya hanya melihat realita yang ada di kita itu koperasi memang tidak maju. Setidak-tidaknya itu tidak berhasil guna untuk anggotanya. Jadi koperasi itu saya lihat hanya untuk sosial aja, untuk sosial. Nah, ini jadi pelajaran buat kita supaya kita inginnya membuat badan usaha itu untuk pendanaan organisasi ya, benar. Pendanaan organisasi, Nah, betul. Jadi tentu kita harus memilih jenis badan hukum yang cocok. Nah, jadi menurut saya, Yeah. saya tidak akan menggunakan badan hukum koperasi untuk memenuhi program pendanaan organisasi. Yakin akan dijalankan Yakin banget. soal Jadi, koperasi ini. Ya, jadi kita akan membentuk badan hukum perseroan. Ya. Nah, jadi nanti perseroan itulah yang akan menjalankan misi bisnis organisasi. Baik. Seandainya di satu momen atau di sebelum nanti adanya program atau ada munas ya atau musyawarah kerja nasional, ada orang yang tetap menawarkan tentang, Pak tolong dong koperasi ini dibuatkan secara nasional. Apa respon dari Bapak? Saya tegaskan bahwa saya tidak akan membentuk koperasi di tingkat DPP di tingkat nasional. Karena tadi pengalaman. Iya. Tidak ada manfaat atau benefit yang ternyata dirasakan oleh anggota itu sendiri. Mungkin manfaat ada. Oke. Saya kira manfaat mungkin ada. Manfaat sosial ya terutama. Tetapi tadi ingat bahwa kita membentuk suatu badan hukum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan organisasi. Oke. Nah, kalau misinya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan organisasi, menurut saya ada jenis badan hukum lain yang lebih cocok dibandingkan koperasi. Gitu. Oke. Tetapi kalau misinya misalnya kita hanya untuk membantu kebutuhan anggota dalam hal permodalan, kemudian membantu kebutuhan anggota untuk order kebutuhan sehari-hari misalnya simpan pinjam begitu ya, silakan. Menurut saya itu nggak ada masalah. Dan koperasi yang sudah ada tentu tidak mungkin akan dibubarkan kan? Iya. Nggak mungkin. Jadi itu tetap dibiarkan saja berjalan. Nah, tapi toh di DPP ini kan juga punya kebijakan sendiri. Betul. Nah, dengan tujuan tadi untuk memberikan pendanaan, kebutuhan pendanaan organisasi, menurut saya ada jenis badan hukum lain yang lebih cocok selain koperasi. Baik. Sorry saya tanya, dari 4 koperasi yang pernah tadi Bapak dialami gitu ya. Jadi ini koperasi itu benar-benar agreement atau memang legal secara dari Asperdanya itu sendiri, atau memang hanya dibentuk DPD, atau gimana sih cerita soal koperasi di Asperda ini tuh? Dari yang 4 aja dulu. Kalau koperasi yang 4 itu memang sudah ada badan hukumnya. Sudah ada badan hukumnya. Ya, dan dibentuk oleh daerah masing-masing. Dan itu disetujui sama DPP. Kalau di tingkat DPP belum ada sekarang kita membentuk koperasi primer di tingkat DPP itu belum ada. Tapi dari daerah-daerah adanya. Di daerah-daerah memberikan
mereka melakukan inisiasi sendiri untuk membentuk koperasi. Saya kira itu tidak salah. Oke. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ada nggak nanti bahayanya? Kalau misalnya tidak ada atensi ke sana gitu ya, seperti tadi kan Bapak tuh orang yang menolak, adanya, koperasi dibentuk, termasuk pasti di DPP ada dong ya. Nah ini semisalnya nih yang jalan sekarang, atensi atau perhatian apa yang nanti Bapak akan berikan gitu? Karena khawatir ya soal ngomongin koperasi kan ngomongin uang ya. Nah pada akhirnya gimana, tetap ada yang masih berjalan gitu. Maksud saya gimana hal itu masih berjalan tapi non agreement dari teman-teman DPP atau dari kebijakan pusatnya. Karena kan kalau tidak salah Asperda ini satu akta. Setiap DPP ngikutin akta yang dari atas begitu. Nah itu gimana Pak meresponnya? Nah Menjaganya lah. gini Om juga. Jadi koperasi ini adalah entitas sendiri. Ya, Asperda juga entitas yang berbeda lagi. oke. Jadi koperasi dengan Asperda itu badan hukumnya masing-masing. Jadi tidak bisa saling mengkooptasi. Karena Ya, dia entitas hukum sendiri toh. terpisah. Terpisah. Oke baik. Terpisah. Jadi secara hukum memang begitu bunyinya. Nah, jadi saya tidak dalam posisi anggota atau DPD ini melarang membentuk koperasi. Oke. Tidak. Tetapi di posisi DPP tentu kita harus punya sikap kan. Betul. Apakah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, kebutuhan pendanaan akan memakai badan hukum koperasi atau enggak? Ya. Gitu. Nah ini yang kita pikirkan, dan kemudian berdasarkan diskusi, berdasarkan pertimbangan yang matang, ya kita memilih untuk memakai badan hukum lain selain koperasi. Baik. Nah karena gini Mas Yuga, kita sudah bebas iuran. Bebas pungutan. Bebas iuran bulanan. Ya. Kemudian bebas pungutan order. Oke. Nah berarti kita harus punya sumber pendanaan lain kan. Nah dalam posisi itu maka kita harus punya badan hukum yang lebih relevan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tadi. Baik. Gitu. Jadi mana nih yang lebih gaspol nih, mana yang lebih cuan nih, Iya. selain badan hukum koperasi. Iya. Gitu. Dan Jadi itu sudah disiapkan. sudah disiapkan. Oke baik. Nah koperasi ini kan asasnya kekeluargaan. Oke. Ya kan? Betul. Asasnya kekeluargaan, asasnya sosial. Ya. Asasnya sosial. Jadi bisnis koperasi itu dalam rangka memang kekeluargaan, kesejahteraan anggota sosial gitu. Jadi saya merasa boleh dong kita berbeda pendapat ya. Oh harus. Iya kan? Saya merasa bahwa model seperti itu belum cukup belum cukup luas untuk menjawab tantangan pendanaan organisasi tadi. Khususnya di Asperda. Iya, betul. Artinya ini bukan bukan satu-satunya solusi gitu Bukan ya. satu-satunya solusi. Jadi kita tidak sedang membicarakan negatif atau positif bagaimana, Ya. tapi kita harus memilih. Harus memilih mana Ya. yang lebih cocok. Mana yang lebih cocok gitu. Mana yang lebih cocok. Betul. Oke baik. Koperasi ya. Lebih mungkin saya lihat lebih mengantisipasi dari DPP itu soal menjalankan dari koperasi ini sendiri begitu ya. Oke baik. Kemudian saya mendengar juga ada isu mengenai aplikasi. Tentu kan di zaman modern atau digitalisasi sekarang kayak pemerintahan juga kan mereka dari kertas menuju digital lah bahasanya seperti itu atau digitalisasi. Nah, gimana sih tanggapan atau respon atau mungkin ada yang disiapkan dari Mas Erwin tentang digitalisasi yang ada di Asperda atau aplikasi yang ada di Asperda itu gimana? Jadi digitalisasi ini bukan untuk dipertentangkan perlu apa tidak perlu. Ya kan? Ya. Ini kita pertanyaannya lihat di grup nih kan. Betul. Lihat di grup nih. Pertanyaannya apakah digitalisasi itu perlu atau tidak perlu. Ya. Saya kira bukan itu konteksnya. Bukan soal perlu atau tidak perlu. Kita semua di perusahaan ini sudah menggunakan sistem digitalisasi semua. Betul. Ya kan? Jadi tetapi kalau untuk organisasi Asperda ini menurut saya yang diperlukan adalah aplikasi untuk keanggotaan. Aplikasi untuk keanggotaan. Aplikasi untuk keanggotaan. Jadi belum relevan apabila kita membentuk
suatu aplikasi untuk tujuan selain keanggotaan. Oke oke oke. Nah, kalau keanggotaan memang supaya tata kelola, supaya data keanggotaan kita itu bisa dilihat, bisa diupdate, itu saya setuju. Database. Iya, dan sampai sekarang kan memang sudah ada aplikasi My Asperda itu. Oke. Nah, eee, DPP yang periode sekarang saya lihat sudah ada. Mmm, Jadi menurut saya sih itu sudah cukup. Kalaupun misalnya ada yang kurang, ya kita tinggal perbaharui, iya, kurangnya penyempurnaannya di poin apa. baik. Itu Soal aplikasi di soal Asperda. aplikasi. Nah, andai pun bicara aplikasi untuk kepentingan bisnis, Ya? menurut saya itu harus dikerjakan vendor Oke. oleh vendor Mhm, dan, yang bekerja sama dengan organisasi. baik. Jadi secara struktural dia bukan merupakan bagian dari sistem organisasi. Mhm, Jadi untuk tujuan bisnis kan, jadi iya, berarti harus ada vendornya dong. betul. Nah gitu. Nah, dan menurut pandangan saya, aplikasi untuk kepentingan bisnis itu bukan aplikasi rental to rental. Nah, Bukan rental ke rental. bukan rental to rental. Oke, Nah, karena apa? Masing-masing rental ini sudah punya sistem digitalisasinya masing-masing gitu. betul. Jadi lebih cocok menurut saya aplikasi ke depan itu adalah aplikasi rental to corporate, Rental. rental to agent. Iya. Nah, jadi kita langsung jualan Mmm, gitu. Jadi B2B-nya bukan rental to rental, tapi rental to corporate, rental to agent. Sehingga kita sebagai penyedia, kemudian, penyedia jasa, kemudian di seberang sananya sebagai pengguna. baik. Nah, mereka bisa bertransaksi Mmm, untuk, dengan memanfaatkan medianya aplikasi. medianya aplikasi. Iya, jadi aplikasi itu adalah alat bantu untuk menghubungkan antara buyer dengan kita sebagai penyedia jasa. Iya, Jadi menurut saya itu poinnya, lebih cocok kalau kita mau bikin aplikasi di bidang bisnis, itu aplikasi rental to corporate, rental to agent, bukan rental to rental. iya, berarti betul-betul ke end user atau mencari pasar gitu ya? Ya, mencari pasar walaupun itu bukan B2C ya. Kalau B2C itu berarti kan dari kita, dari rental to, pengguna langsung. Customer ya? Nah, kalau kita lebih tetap B2B konsepnya, tetapi B2B-nya itu ke korporat dan ke agent. Oke, B2B, eksternal berarti jatuhnya ya, Iya, tidak di dalam. betul betul. Oke, itu seberapa yakin akan dijalankan atau respon positif ini akan tetap selalu ada nanti di depan? Saya ini karena ada di industri pariwisata, Oke, aplikasi semacam itu sudah ada, mhm, cuma bukan di bidang rental ya, tapi di bidang hotel ya. ya, Jadi di hotel itu ada namanya MG Bidbank tuh. MG Big Bang, Iya, MG Bidbank itu saya di situ salah satu membernya, ah, di mana setiap hotel-hotel itu di situ, sebagai penyedia jasanya. oke oke, Jadi saya punya database hotel di nasional dan di internasional wow, dengan satu login itu. yap, Kemudian saya bisa lihat ketersediaannya, allotment-nya ada berapa, ada atau tidak, mmm, harganya berapa, mmm, di masing-masing kota itu ada berapa, ada hotel apa saja. ya, Nah, kalau kita komparisikan ke rental, kan mhm, bisa aja begitu kita klik masuk kota Bandung, kita akan lihat di Bandung tuh ada berapa rental. ya, Ada unitnya apa aja, Avanza di rental A misalnya, ada mmm, Avanza, ada Innova, ada Hiace, harganya berapa. Kemudian orang bisa klik untuk bertransaksi di situ dan kemudian nanti keluar confirmation-nya dalam bentuk voucher. dalam bentuk voucher, Confirmation-nya ke si korporat tadi atau ke agent, ya, kemudian si penyedia jasanya. Nah, nanti kemudian baru bisa dijalankan. Jadi itu menurut saya lebih relevan oke. dibandingkan rental to rental. Oke baik, ada respon positif soal aplikasi gitu Ya, ya, cuman sistem atau cara mainnya yang berbeda. betul betul. Tentu ini lebih, cengli lah ya, lebih Heeh. profitable mungkin Yes, ya, dan ya. tidak hanya ada aja tapi tidak berguna, begitu. Iya, jadi aplikasi itu harus dipahami dia itu alat
Betul. Dia itu alat untuk mewujudkan tujuan. Bentar, alat kampanye atau alat untuk kebermanfaatan anggota nih? Kebermanfaatan dong. Jadi kalau kita tujuannya itu untuk bisnis, Iya. menurut saya harusnya keluar dong jualannya, bukan ke rental lagi. Kalau ke rental Oke. lagi, saya dengan Yuga Ya. hari-hari kita sudah chat-chatan, Oh iya, udah benar. iya kan, Benar. kita sudah punya standar harga juga di daerah-daerah. Baik baik. Iya Jadi kan? direspon, didukung, lalu kemudian konsepnya berbeda Ya, agar lebih cengli lagi tadi ya. ya Jadi kita bahasanya. tidak mempertentangkan soal aplikasi ini perlu atau tidak perlu. Please Betul. deh, Ya. please Karena deh. sudah ada, kenapa tidak di-maintenance mungkin gitu ya? Atau kenapa nggak di-development gitu lagi ya? Iya, iya. Oke baik. Berarti Pak Erwin sepakat dan akan terus, memberikan respon positif terhadap aplikasi ini ya? Saya ini pengguna, kalau Mas Yuga itu cek BTM di Iya. Play Store, di App Store, Iya. di website, Hmm. bisa transaksi langsung. Hmm. Artinya apa? Saya itu sudah aplikasi banget Oke gitu, oke. dan transaksi saya 1 bulan itu Iya. puluhan ribu Mas Yuga. By aplikasi dan Yes, itu akan diterapkan Mas untuk, aplikasi. kemakmuran Asperda. Iya, jadi menurut saya sih sesuatu yang common lah. Iya iya. Teman-teman rental lain juga sama saya kira menggunakan aplikasi. Oke. Jadi nggak perlu dipertentangkan soal perlu atau tidak perlu. Iya. Yang perlu kita diskusikan adalah aplikasi apa yang cocok, Hmm. modelnya seperti apa, Baik. model sistemnya seperti apa yang Iya. cocok, Hmm. supaya bisnis kita makin cuan. Itu menurut saya sih lebih relevan untuk didiskusikan Lebih iya, lebih to the daripada point lah soal ya. bicara perlu atau tidak perlu. Iya iya iya. Karena Itu sudah ada pertanyaan 15 tahun yang lalu itu. pertanyaan 15 Heeh, tahun yang iya. lalu. Oke baik. Menarik menarik soal aplikasi ini ya. Oke, Iya. semoga saya tunggu nih Pak, aplikasi itu berjalan dengan baik dan saya tunggu juga kling orderan ke admin kami ya. Aman, Aman ya? aman. Aman ya? Ya, Lewat aplikasi My Asperda. ya. Oke baik, semakin sini semakin dingin ternyata ya, karena kita lagi ada di sebuah menara tentunya Iya, ya, iya, iya. di Bandung. Terakhir sebelum kita tutup nih Mhm, ada saya, apa ya bahasanya, saya ingin terus meyakinkan mhm. gitu perihal tentang, Mas Erwin ini untuk Asperda 1 gitu ya, atau untuk menjadi ketua di Asperda. Eee, saya tetap, ingin meyakinkan bahwa Mas Erwin ini baik-baik saja atau malah kebalikannya soal tadi yang masalah arogan, sombong, lalu kemudian ambisius gitu kan. Itu kan hal yang sangat, fatal secara personal tentunya ya. Iya. Apakah itu memang jual narasi, jual gosip gitu kan. Tapi, sampai saat ini terjawab sebetulnya 50%, tapi saya ingin terjawab lagi 50% agar saya tidak ada kepikiran bahwa Mas Erwin ini orang-orang yang sangat arogan atau sombong atau gitu ya, atau ambisius. Itu gimana Pak Erwin? Saya dan kami lah, ini pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman yang bisa mewakilkan bahwa Pak Erwin itu sebenarnya aman, baik gitu ya, Iya. tidak yang seperti disampaikan orang-orang. Kebanyakan yang bilang, arogan, sombong itu, eee, apa namanya, yang pertama Ah. belum kenal, Iya, saya juga belum merasa begitu sih waktu belum kenal Pak iya, Erwin belum terlihat kenal. sombongnya banget. Iya, Padahal iya, padahal enggak. padahal bager kan, Padahal bager, bager bager. itu baik. Iya. Iya, yang pertama tadi Hmm, orangnya belum kenal, betul sih. yang kedua haters, Kalau haters biasanya prinsipnya mau dia buat baik tetap aja buruk itu gitu. dia, Oke. cerdas. Ah. Jadi saya kira, teman-teman kita di asosiasi juga sudah mampu menilai lah. Betul. Jadi nggak perlu menarasikan orang ini jelek, orang ini saya ini udah biasa dibully, Mas juga udah biasa. Oke Jadi oke. menurut saya itu ya sesuatu yang normal lah, Sesuatu yang normal sesuatu yang normal. dan Jadi sebagai, apa namanya, ekses dari kompetisi, ya, mungkin, yang lain menarasikannya harus seperti itu. It's okay, saya pernah bikin status ya. ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu ingin disenangi semua orang, Ya. ya nggak perlu jadi pemimpin. Hmm. Jadilah tukang jualan es krim. Pasti semua orang suka ya. Iya. Nenek-nenek, bapak-bapak, anak-anak Anak-anak. pasti suka. Iya iya. Kalau pemimpin pasti banyak hatersnya. Nah itu sebagai, apa namanya, sebagai konsekuensi. Baik. Ya jadi
Yang penting kita harus tetap fokus, Mhm. tetap harus, semangat, untuk mewujudkan kebermanfaatan untuk anggota. Menurut saya itu lebih penting Baik baik. daripada menanggapi yang receh-receh tadi, Oke oke gitu. oke oke. Dan itu hal wajar ya, Wajar apalagi wajar. di, sebuah kepemimpinan gitu ya. Saya nggak marah Mas Yuga kalau Mas Yuga bilang, "Saya ini sombong, arogan." Ya Justru saya itu senyumin aja. jadi sebenarnya jadi benefit sebenarnya buat Iya, Mas Erwin ketika orang ada yang memfitnah seperti itu jadi kurang dosanya Mas Erwin dong. Jadi alhamdulillah. enak dong kalau diresponnya baik. Itu dia, Oke, berarti betul ya yang alhamdulillah. disampaikan sama Haji Agus Salim itu kalau memimpin itu menderita ya? Mungkin itu menderita karena banyak dibully, Banyak dibully ya? Oke baik. Oke deh. banyak dikritik, banyak Heeh. orang yang nggak suka Nah, gitu. soal kritik kan aman kan? PRW bukan anti kritik kan dan bukan pemimpin yang otoriter kan? Aman, saya udah di DPP udah 2 periode kan, Yap, apa saya pernah, nampar orang atau sudah marah-marah karena saya dikritik kan enggak. Jadi oke. menurut saya sih bukti atau track record itu mengalahkan klaim. Track record mengalahkan klaim. Oke Iya, baik. kalau klaim, saya ini soleh orangnya, saya ini rajin sholat orangnya, saya ini rajin puasa, itu Hmm, klaim, ya. ya kan. Nah, tapi, eee, bukti itu mengalahkan klaim, Iya benar ya kan. benar, Nah, bukti itu bisa dilihat tentu dari banyak banyak variabel. betul. Salah satunya adalah, rekod kita bagaimana perjalanan dalam, kepemimpinan sebelumnya. Saya kira kan itu gampang, Iya iya gampang iya. lihatnya. Dilihat aja ya, Dilihat aja, gimana gitu. apakah Mas Erwin ini pernah gagal bayar atau tidak gitu kan. Apakah perusahaannya bermasalah atau Apakah enggak? perusahaannya bermasalah gitu Iya, kan, atau ada hal-hal lain di luar personal itu betul betul. betul dilihat dari sana aja ya, Jadi sederhana sebenarnya. sederhana sekali. Hmm, Jadi kalau misalnya, ingin saya sebagai, seorang yang sombong, seseorang yang sombong, seseorang yang arogan. tidak baik, arogan, lihat aja dari bukti-bukti kenyataannya. Apakah memang buktinya itu juga menyatakan seperti itu? Jadi itu Mas juga, Ya dan ya, akan selalu ada yang namanya haters ya, haters. Mas Erwin. Makin banyak haters berarti makin banyak. Makin banyak dikurangi dosanya. Ah, Ya ya ya. Ya pokoknya dari kami, semoga lancar dan tentunya sukses. Satu deh kita pengen closing statement dulu dong dari Mas Erwin untuk Asperda Indonesia agar lebih baik lagi. Boleh? closing statement dari saya, Yap, kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? kalau ada yang gratis kenapa bayar? Kenapa harus bayar? Oke 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 oke. Ya, Baik, kalau Anda pengen Asperda ini kan makin maju dan berdaya saing, yap. Anda tahu siapa yang harus dipilih. Anda tahu siapa yang harus dipilih. Oke baik, terima kasih, Oke, Mas Erwin, kita ada di podcast yang kedua tentunya ini sangat menarik dan asik ya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar Asperda kita. Sebelum kita tutup kita jargon terlebih dahulu, oke? Eee, podcast Erwin Talks, satu satu suara suara untuk untuk semua. semua. Terima kasih dari kami sekian, sehat-sehat semuanya, bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.